Oke, teman-teman sambil nunggu ya, dari Pak Kevinnya untuk join lagi. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Belum mulai. Ini kebetulan mungkin lagi teknis dikit ya, teman-teman ya. Belum. Gini. Oke. Oke. Sorry. Oke, Eh, Om, Pak Kevin. Nah, Masalah teknis. ya. Malam-malam gimana Pak? Baik. Oh, baik-baik. Terima kasih. Mm-mm. Ya. Hmm. Ini kita teman-teman kedatangan narasumber ya, kebetulan langsung dari emiten. Nah, ini mungkin eh, boleh diperkenalkan mungkin Pak. Gimana Pak? Tentang Ya. emitennya. Kita sama-sama mau denger nih. Oh, oke. Ya, pertama-tama, karena kan memang mungkin banyak yang masih belum mengenal Bull gitu ya. Apa saya introduction Bull dulu sedikit gitu? Sure. Boleh Pak, boleh Pak. Oh, oke. Ya, ya mungkin salam kenal untuk semuanya. Ya, kalau Bull sendiri kan memang dari sejarahnya sejak didirikan di 2005 adalah berfokus untuk kapal tanker minyak dan gas gitu. Nah, tapi kalau dulu fokusnya adalah di dalam negeri yang dimana kita sewakan kapal-kapal kami ke Pertamina. Nah, tapi sejak sekitar 2019-2020 kebanyakan kapal kita sekarang beroperasi di luar, especially sejak di 2023 dan seterusnya. Karena memang kita lihat tarif sewa pasar jauh lebih tinggi di luar negeri. Nah, di situ yang keunikannya Bull. Nah, selain dari situ, tetapi karena tadi walaupun kita fokusnya originally di oil and gas, sekarang kita melihat di mana setelah melalui fase konsolidasi dan memperkuat diri. Jadi kita sekarang embarking on transformation, di mana kami akan berfokus ke 4 lini usaha untuk berkembang. Satu adalah tanker minyak, kedua adalah LNG tankers, ketiga adalah FPSO dan FSO, dan keempat adalah untuk FSRU projects. Begitu, Pak. Oke. Oke, Pak. Jadi kayaknya sempat kapan hari live juga sama Rita ya. Itu sempat ada mungkin dengan ketinggalan. Nah, ini sebenarnya Hmm. mau lihat dulu, Pak. Jadi kalau semuanya dari Bull ini kan fokusnya lebih ke tanker ya. Memang kalau dilihat itu saya sempat lihat wilayah jangkauannya lumayan luas juga, Pak ya, sampai ke sebentar. Saya lihat dulu nih. Hmm. Sampai ke Eropa ya. Sampai Eropa. Betul. Nah, itu udah dari dulu atau barusan aja, Pak, sebenarnya? Sebetulnya dari sejak kita didirikan, fokusnya adalah supaya bisa bertarung di pasar internasional. Makanya selalu berfokus ke standar quality kapal-kapal kami, gitu. Jadi sebetulnya kalau even dari dulu pun sudah satu dua kapal main di luar, tapi di mana ada perubahan yang lebih mendalam adalah lebih banyak kapal ke luar negeri, itu mulai dari tahun 2019, gitu. Dan Oke. itu berangsur-angsur lebih banyak lagi sampai 2023. Oke, Dan jadi kalau dilihat kan bukan cuma untuk oil doang ya, ada LNG-nya juga, Pak. Sebenarnya boleh share nggak kira-kira dari LNG sama oil ini kontribusi paling besarnya dari mana, Pak? nah, kalau buat 2025 masih kebanyakannya oil, dari waktu itu 9. Kan efektif fleet armada kita di tahun 2025 adalah 9 kapal. Nah, dari 9 itu hanya satu yang gas kecil, LPG. Nah, Hmm. sisanya itu semua kapal tanker minyak. Nah, tetapi di Desember kami take delivery of kapal LNG pertama kami.
Hmm. Nah, 2025 memang belum berkontribusi banyak gitu. Tetapi mulai dari tahun ini pendapatan kami dari gas akan meningkat karena kapal tanker LNG itu akan mulai beroperasi. Dan selain dari situ, kami juga merencanakan sebelum akhir kuartal ini akan mengakuisisi juga aset yang dimana akan meningkatkan kontribusi pendapatan dari sumber gas gitu. Nah, tetapi sebetulnya sih agak susah ya Pak, karena walaupun di situ ada meningkatnya cukup pesat, tapi justru dari segi oil tanker, lah apa daya, walaupun armadanya belum kita tambah, tapi tarif sewanya naik. Jadi pendapatannya naiknya cukup signifikan, Ya, karena di naik ya. mana itu masih jadi primadona dalam jangka waktu ini, ya jangka waktu pendek ini. Karena Hmm. penaikannya ini sangat-sangat drastis itu. Dari antara terakhir Om tadi dibilang sempat live dengan Cirita, sampai sekarang kondisi sudah berubah sangat Betul. drastis. Oke. Hmm. Berarti kalau kita assume ini pendapatannya in revenue US dollar juga berarti ya Pak ya. Pendapatan kita semuanya US dollar. US dollar berarti kalau US dollarnya naik banyak malah bagus juga buat emitennya gitu Pak ya. Itu kira-kira benar sih Pak. Pasti ya. Hmm, Oke. hmm, hmm. Nah, mungkin saya mau nanya sedikit tentang sebenarnya kan kalau kita ngelihat rencana ekspansi atau apa ini sebenarnya nggak lepas dari outlook-nya ke depan seperti apa. Nah, kalau kita ngelihat dari outlook-nya secara makro, kalau dari Pak Kevinnya ada outlook gimana nih Pak? Maksudnya apakah Nah, oh ini kita super cycle nih komoditi, jadi oil ini masih early cycle atau dari tempatnya Pak Kevin sendiri ngelihat ini cycle-nya gimana Pak? Perlu kita perhatiin nggak? cycle-nya memang kita boleh dibilang sudah dalam apa ya, super cycle. Karena Hmm. saking banyaknya faktor-faktor yang mendukung kapal tanker minyak, di mana kita berkeyakinan untuk at least beberapa tahun ini tarif sewa untuk kapal tanker minyak akan cukup sangat positif Hmm. gitu. Nah, kalau dibilang again dalam jangka waktu yang waktu relatif pendek saja dan live dengan Cirita pun sudah additional newsnya banyak sekali. Contohnya yang orang bilang loh kok kayaknya apa ya OPEC itu mulai agak diem aja. Oh, Maret ini mereka akan decide untuk increase production lagi mulai dari April setelah Januari sampai Maret ini kan memang tidak ada peningkatan. Nah, ini potensinya juga lumayan karena OPEC kan sudah unwind dari 2,2 itu sekitar 0,9 juta barrel. Tapi masih ada 1,2 juta barrel per day yang akan bisa di unwind lagi. Nah, Hmm. selain dari situ, em, apa tuh faktor dari like trade agreements-nya ini? Kan untuk balance trade Amerika mereka hanya bisa jual oil and gas gitu. Nah, seperti contoh ya Indonesia pun sekarang harus membeli 15 miliar dolar oil and gas dari Amerika. Padahal dalam sejarahnya Indonesia biasanya source-nya dari Singapura ataupun Middle East. Jadi yang tadinya cuma perlu 2 sampai 8-10 hari untuk angkut minyak dan gas itu, sekarang mereka harus angkut dari Amerika yang bakal take like 45 days something. Ya, lebih Jadi jauh. yang perlu for the same amount of cargo perlu kapal 5 sampai 10 kali lipat lebih banyak. Nah, tapi selain dari situ apa tuh namanya? Ada dua faktor juga yang sangat besar. Satu adalah faktor Iran. Hmm. Kedua, yang saya cukup yakin teman-teman semua juga tidak mengetahui adalah faktor namanya Sinokor slash Aponte. Ini dua faktor yang sangat-sangat akan berpengaruh untuk tarif sewa dan sekarang pun sudah sangat berpengaruh gitu. Tapi mungkin kita bisa get into it a little bit later. Iya Pak, oke thank you Pak. Nah Pak, jadi kalau boleh tahu sekarang dari kapalnya Bulu itu ada berapa banyak Pak? Hmm. Kalau saat ini kita ada 10 kapal termasuk yang LNG yang baru masuk di Desember. Before the end of the year kita berantisipasi meningkat minimal absolute minimalnya 5 atau 6 kapal gitu.
Oh, Hmm. bakal ada tambah 5-6 kapal lagi. Berarti Ya, capex. itu sangat minimal. Gitu. Oke, berarti capex capex lagi dong ke depannya ya, Pak ya. Nah, Ah, yes. nah, kalau untuk ini Pak, saya boleh tahu untuk yang kapal-kapalnya ini sebenarnya kapal baru mau buat atau memang kapal bekas? Hmm. Kita belajar dengan pengalaman sebelumnya, kami berfokus untuk tidak akan pernah beli atau pesan kapal baru, Hmm. maupun kapal yang mudah. Especially kita nggak mau kapal baru atau pesan kapal baru karena keluar duitnya sekarang, kapalnya baru datang 3 tahun lagi. Hmm. Nah, satu itu apa itu namanya? Kita nggak ada kontribusi buat 3 tahun. Kedua, kita kita bisa yakin kondisi 1 tahun 2 tahun ke depan, tapi 3 tahun lebih risikonya lebih besar. Jadi kita is a conscious strategy kan akan hanya membeli kapal yang mid cycle, jadi plus minus 15 tahunan lah gitu. Jadi masih bisa pakai kapalnya untuk 10 tahun lebih, tapi risiko capex-nya atau capital risk kita sudah decline by 70-80%. Nah, Hmm. Itu carinya di bukan dari Indo doang Pak ya berarti Pak ya. Saya dengar um, ada dengar mau cari kapal dari Afrika, bener nggak Pak ya? Atau Oh, jangan oh, salah? sebetulnya Afrika sih a bit unlikely because mereka nggak terlalu banyak kapal yang kita mau, which is like yang lebih apa sophisticated dan juga lebih besar, gitu. Nah, kebanyakan sumber penjual dari kapal-kapal yang kita beli itu adalah dari Jerman, dari Eropa, dari Singapura, dari Jepang, gitu. Hmm. Karena Oke, kita juga sangat sangat hati-hati. Kalau calon penjualnya kita nggak confident, kita nggak berani. Gitu. ya. Pak, tapi kalau misalnya kita beli kapal itu bukannya kita harus benerin dulu kapalnya. Nah, itu Oh, kan hmm. perlu berapa lama Pak ya untuk benerin kapal itu Pak ya? Kan Oh, relatif pasti lebih short daripada kita buat baru Pak ya. Kira-kira ya. Oh, em, kalau kapal itu biasa kita beli, justru kita cari yang kondisinya bagus. Gitu. Dengan kondisi yang baik, maka dari itu kita berani membeli. Jadi kita nggak perlu apa perbaikin atau apa-apa gitu, Pak. Jadi oh lah, kita terima on delivery sudah bisa mulai bekerja. oke oke, good good Pak. Dan juga kita juga karena bisa, karena memang kita berpengalaman dan mampu memasarkan kapal itu untuk bukan cuma buat charter, tapi juga spot. Jadi bisa langsung kerja. Kadang kalau yang memang tidak bisa memasarkan untuk spot, ya dia mesti nunggu charter ya itu bisa nunggu agak lama. Nah itu kita tidak. Hmm. Ya, oke. Pak, kalau boleh tahu untuk kapal gini ada budget berapa banyak, Pak? Hmm. Tergantung tipe juga sih. Karena contohnya kalau kayak Aframax tanker atau Handy tanker atau MR ataupun LNG, kita mungkin bisa antara 25 sampai 50 juta gitu. Tapi selain dari itu, kami juga sedang memfinalisasi akuisisi untuk kapal kayak FPSO atau FSO yang dimana nilainya jauh lebih besar. Kalau di other extreme, kita juga sedang apa berproses tender untuk kapal FPSO yang dimana ya kita di shortlist tinggal kita berdua. Nah, di mana itu investasi bisa mungkin sekitar 1 miliar dolar gitu. Nah, tapi ya tentu the positive side dengan FPSO, which is floating production storage dan offloading, basically produksi minyak atau gas actually di pas pantai. Nah, itu karena semua kontrak itu bisa beberapa miliar dolar itu apa kontrak revenues-nya. Ya, iya, oke. Thank you, Pak. Ini saya nyampein lanjutin pertanyaan dari teman-teman, Pak ya. Kalau boleh, Hmm. ini pertanyaan soal kalau bull ini kan sekarang ekuitasnya masih negatif. Hmm. Rencana ke depannya gimana untuk ekuitas yang negatif ini? Eh, Waktu tahun 2021 sampai 2022 Hmm. pasar sangat 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 negatif. Pasar kapal tanker minyak paling lemah dalam sejarah. Ya, karena memang harga minyak pun juga paling lemah dalam sejarah, sempat minus di April 2020. Nah, itu sangat berdampak dengan tarif sewa kita. Nah, maka dari itu apa itu namanya kita kan ada write down asetnya, jadi minus.
Jadi kita retain earnings negatif. Nah, tetapi setelah kita berbenah dan konsolidasi dan memperkuat diri, makanya sejak 2023, nah, kita sudah profit lagi. Nah, dengan ada profit itu dan kita sudah fulfill semua requirement untuk kuasi reorganisasi, makanya kami berencana setelah kita terbitkan laporan keuangan kita yang dalam waktu dekat, kami akan mengadakan RUPS untuk kuasi reorganisasi. Dan dengan itu bisa menolkan retain earnings, maka dari itu bisa membayarkan dividen kita. Oke. Oh, jadi rencananya bisa bagi dividen dong, Pak ya berarti Pak ya. Itu Betul. sorry, tadi sampai mulai kapan kira-kira kita bisa menikmati dividen, Pak? Harusnya dalam tahun ini kita sudah bisa mulai membayar dividen karena kan kita akan menolkan retain earnings-nya tahun ini. Oke. Hmm. Itu boleh dapat bocoran berapa banyak, Pak? Dividen yang Hmm, bisa. itu belum bisa ngomong sih, Pak. Tapi Oke. karena memang dampak dari pasar saat ini sangat besar, kinerja tahun ini akan jauh beda dengan tahun lalu, gitu. Oke. Oke. Karena Terus, beberapa dampak ini masih baru mulai, tapi belum full tercerminkan di kinerja kita, gitu, ataupun pasar. Hmm. ya. Nah, Pak, kalau kita, saya nyambung lagi Pak ya, yang pertanyaan Hmm. dari kita yang masuk. Kalau untuk rate yang sekarang Pak, net profitnya itu kita boleh di-share nggak Pak? Berapa Pak? Hmm. Um, Mungkin kalau secara precise mungkin kita belum bisa bicara karena tapi dalam waktu dekat akan keluar. Tapi yang bisa saya katakan adalah kalau kita ambil analyze rate atau profit atau pendapatan kita akan exceed dari yang apa yang analyze itu. Nah, tapi untuk tahun ini jelas kalau tarif sewa kami apa itu namanya di tahun lalu adalah mungkin sekitar kalau kapalnya MR mungkin sekitar 20.000 dolar per day dan untuk Aframax sekitar 40.000 per day. Nah, tarif sewa tahun ini rata-rata udah jauh lebih tinggi. Buat MR sekitar 35.000 per day dan Aframax sekitar 80.000 per day. Nah, kalau ini tidak bergerak, tidak naik, itu akan meningkatkan pendapatan dan laba kami by at least 65-66 million dollars gitu. Jadi akan menambah dengan apa yang tadi saya katakan. Jadi ya itu akan sangat besar. Tetapi eh, kami berkeyakinan tahun ini prospek untuk tarif sewa bisa masih lebih tinggi lagi. Karena contohnya, sebagai example, kalau buat VLCC, baru minggu lalu tarif sewanya sekitar 130.000 dibandingin kita yang 80.000. Hari ini sudah menjadi 208.000 gitu. Wow. Oke. Jadi masih ada peluang untuk meningkat cukup signifikan. Karena kalau dulu tarif sewa itu bisa sampai ya kalau contohnya di waktu pertama kali Rusia invade Ukraina untuk tarif sewanya Aframax saja itu sempat 300.000 per day. Jadi peluang itu masih terbuka untuk tarif sewa meningkat Jadi dari titik sekarang. jadi kita bisa dapat gambaran ya teman-teman ya. Highest-nya mungkin waktu Ukraine sama Rusia punya problem itu di 300.000 something ya. Ya. Untuk sekarang masih 200.000, masih berarti masih ada spare sekitar 100.000 something kurang lebih more or less ya. Ya. Oh ya. Nah, tapi memang kondisi sekarang agak unik karena selain dari potensinya konflik antara Amerika dengan Iran yang bisa potensinya memicu yang lebih besar lagi karena dampaknya bukan cuma minyak dari Rusia yang produksi yang ekspornya cuma 5 juta barrel per day, tapi actually bisa memicu ke efek ke ekspor dari Middle East, which is like kalau kita bicara dari Middle East itu sekitar 20-25 juta barrel per day ekspornya. So, bisa dibayangkan dampaknya lebih besar. Tapi selain dari situ, adalah efek dari Sinokor dan Aponte ini. Sinokor adalah perusahaan kapal tanker, nah tapi dia berpartner dengan orang namanya Gianluigi Aponte yang pemilik dari
MSC, apa, perusahaan kapal kontainer terbesar di dunia. Nah, mereka yang lakukan adalah mereka corner pasar kapal tanker VLCC. Jadi saat ini dari yang mereka cuma di bawah 5%, sekarang mengendalikan effectively ini hampir 40% dari semua armada yang bisa trading spot itu. Nah, dengan market power itulah yang dia mendorong pergerakan tarif sewa saat ini. Nah, ini yang kita lihat bisa eh, berdampak sangat positif untuk tarif sewa kapal-kapal tanker minyak. Ya. Eh, Pak, saya masih mau tahu juga Pak untuk yang kira-kira kalau di tempatnya Bull sendiri ini skemanya gimana Pak? Apakah kontraknya short term atau long term untuk sewaan kapal ini Pak? Atau Ya, durasinya uh, berapa gitu? dengan outlook untuk kapal tanker minyak yang sangat positif ini, definitely kita prefer in the spot market, Pak. Karena kalau kita di time charter, ya tentu rate-nya fix, nggak bisa bergerak. Nah, dimana kalau nanti rate-nya Naik. naik ke 100, 150, 200, kalau kita udah di fix, ya mungkin cuma makan di 40, 50 ribu. Itu akan sangat disayangkan. Apalagi apa itu namanya, potensi ini masih belum fully Maksimal Pak. terwujud, masih jauh gitu. Oke. Jadi kita akan menambah dan menjaga stabilitas dengan mendapatkan pendapatan dari kontrak-kontrak lain, which is yang tadi saya katakan untuk produksi minyak lepas pantai seperti FPSO dan FSO. Itu yang kita akan eksekusikan di dalam kuartal ini. Ya, ya, ya. Tapi kalau untuk durasi rata-ratanya memang rata-rata nggak ada yang kontrak panjang Pak ya, memang langsung ke spot, harga Hmm, spot gitu ya. yes, betul. Makanya kalau spot, tapi karena kapal-kapal kita kan juga cukup besar, jadi sebetulnya dia trayeknya itu juga cukup panjang. Berarti contohnya kalau kita fix kargo dari Eropa Utara, terus dikirimnya ke China, nah, bolak-balik itu bisa 90 sampai 110 hari. Jadi memang sudah menjaga pendapatan selama periode itu. Hmm. Dan Ya, selain dari situ kita mau tambah FSO dan FSRU. ya. Nah, ini sebenarnya salah satu yang ditunggu-tunggu, Pak. Ini Hmm. udah banyak yang tanya juga. Nah, terkait dengan Bull sama rencana corporate action-nya nih, Pak. Nah, Hmm. ini yang paling banyak tanya masuk ke kita, Pak ya. Eh, Oke. untuk corporation corporate action dari Bull ada nggak? Yang kedua kayak apakah ini right issue dan tujuan right issue-nya apa? Termasuk nanti injeksi seluruh kapal ini dan nilainya berapa dan bulan berapa nih. Wah, ini banyak nih Pak kalau Hmm. retail biasanya lebih detail itu. Hmm. Heeh. Ya, mungkin secara detailnya belum bisa kita jelaskan gitu. Cuma yang saya bisa jelaskan gambarannya adalah ya seperti tadi saya katakan, kami tahun ini adalah tahun transformasi untuk Bull, yang dimana kita lihat ada 4 pilar perkembangan kami, yang tadi minyak dan juga LNG dan juga FSO dan FSRU. Nah, ini semua akan memerlukan uh, a lot of investment gitu, fundsnya. Apa itu namanya? Buat kapal minyak dan LNG saja perlu at least couple hundred million. Terus selain dari situ juga perlu buat FPSO, FSO dan FSRU itu lebih lagi. Each unit bisa beberapa ratus juta sampai 1 miliar dolar. Nah, belum lagi kita lihat ada beberapa peluang untuk perkembangan yang inorganik juga dalam rangka untuk mengakuisisi suatu armada atau perusahaan lain yang memang prospeknya sangat baik gitu. Dan jadi ini kan keperluan pendanaan yang sangat-sangat besar. Nah, kalau kita tidak bisa bergerak cepat, nah ini peluang akan sirna. Nah, dengan balance sheet kita saat ini,
ya untuk tambah berapa kapal masih bisa. Tapi kalau sekaligus harus menjalankan proyek-proyek ini semua bersamaan, kita definitely perlu strategic partner dan investor, yang dimana dengan kinerja kami dan track record kami dan pipeline project-project kami, kami berhasil menjalin hubungan yang cukup baik, dan sekarang pun sudah ada dalam beberapa project berpartner, yang dimana ini akan kita formalize basically within the first half lah gitu. Di the first half, Dan Pak. ini pun juga nanti mungkin teman-teman bisa melihat mulai terwujud dalam rangka beberapa routes yang akan kami jalankan. Dan tentunya dengan skala yang kita lagi targetkan itu, ya salah satu yang kita akan jalankan adalah rights issue yang sangat mendukung perkembangan kami ini. Ya, jadi isunya tadi mungkin first half berarti Pak ya. Kalau Ya. kita tadi saya nangkep ya. Oke. Good. Ya, oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh. Tapi kalau seumpamanya dari Pak Kevin juga ada yang lain yang masih mungkin yang saya miss nih Pak. Boleh nih Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang miss. Ya. Mungkin unique situation ini. Satu adalah Iran, dan kedua adalah Sinokor Aponte itu. Karena kalau efek dari Iran ini sebetulnya ini kayak Goldilocks effect gitu. Maksudnya apapun terjadi harus pasti akan positif buat kapal tanker. Contohnya, situasi Iran ini hanya ada 3 kemungkinan kejadian. Satu, sanksi diperketat seperti di Venezuela, atau 2, adanya pecah konflik, military konflik antara Amerika dengan Iran, atau mereka akan berdamai. Nah, kalau misalnya ada sanksinya atau blokadenya diperketat, itu berarti minyak Iran berkurang, dan berarti harus lebih banyak yang diproduksi negara lain yang akan meningkatkan tarif sewa. Dan kalau ada pecah konflik, wah itu tarif sewa will go crazy. Tapi even damai, itu berarti banyak-banyak kapal yang saat ini sudah disanksi, itu mereka tidak akan bisa bekerja lagi, dan itu juga akan mengurangi supply kapal tanker, yang tentunya juga akan mendorong tarif sewa gitu. Iya. Ya, make sense. Pak, tapi kalau kita mau lihat, sorry, saya nggak mau mundur dikit nih, yang kasus sebelumnya waktu Ukraina sama Rusia itu, Pak ya, itu momentum seperti ini itu berapa lama, Pak, bisa kita nikmatin, Pak? Oh, dari 2022 sampai sekarang Masih berarti. dinikmati. Karena apa? Ini bukan sesuatu yang ada perubahan yang hanya temporer. Ini akan berkelanjutan. Karena Eropa sudah di quote unquote dikhianati Rusia begitu. Mereka nggak bakal mau beli minyak lagi dari Rusia. Nah, di sini yang juga yang dimana sangat mendorong kami untuk mengembangkan armada LNG ini, karena memang prospeknya selain di dalam negeri yang sangat positif, tapi juga dari segi internasional. Karena kita sebetulnya sudah melihat kapal tanker LNG sebagai prospek yang sangat baik, tapi karena pasarnya selalu terlalu baik, harganya terlalu mahal, jadi kita nggak berani masuk. Justru kita dapat hadiah dari Biden, karena waktu dia mau keluar, dia menghentikan semua proyek LNG, di mana itu mengakibatkan tarif sewa LNG turun, dan harga kapal turun, makanya kita bisa beli dengan relatif murah. Nah, yang biasanya berapa ratus juta dolar, kita bisa beli cuma berapa puluh juta dolar. Nah, tetapi dengan Trump, semua proyek yang tadi dihentikan, semua jalan lagi. Nah, ini yang mulai akan berproduksi secara maksimal di 2026 dan seterusnya. Tapi yang akan mendorong tarif sewa kapal tanker LNG, ya balik itu yang tadi dikatakan bahwa perang Rusia-Ukraina sangat berdampak ke minyak, karena minyak dilarang untuk diimpor ke Eropa. Tapi
dari 2022 sampai saat ini, gas Rusia masih boleh diimpor Eropa karena mereka sangat memerlukan. Karena Amerika kan tadi yang tadi saya katakan tidak menambah produksi. Nah, jadi sampai saat ini pun Rusia mensuplai 25% dari semua gas ke Eropa. Tapi di Januari ini Eropa mengeluarkan ketentuan baru yang di mana mulai akhir tahun ini dan gas Rusia tidak boleh diimpor ke Eropa lagi. Berarti yang tadi saya katakan dampak yang sanksi minyak Rusia yang mulai dari 2022 sampai sekarang pun tarif sewa sangat baik, LNG pun akan didorong itu yang sama. Karena mulai akhir tahun ini eh, Eropa tidak bisa mengimpor gas dari Rusia lagi. Nah, itu dampaknya sangat besar. Karena itu 50 miliar kubik meter setiap tahun. Nah, itu pun juga eh, seperti yang minyak, tadi kalau dari Rusia ke Eropa itu cuma beberapa hari. Sekarang kalau dia mau jual LNG ke mana? Ya, basically ke China. Jadi yang tadinya cuma 5, 6, 7 hari round trip, sekarang bisa yang seperti tadi saya katakan 90 sampai 120 hari. Jadi perlu banyak kapal sekali. Ya. Ya, bisa perlu 70, 60, 70. Oke. Nah, Pak, oke, kita udah bicara tadi, berarti harusnya ini bukan karena momentum sementara, Pak ya, tapi lebih ke structural jadinya kan. Iya betul. Lalu berikutnya, Pak, pertanyaan dari kita nih, Pak. Sebenarnya kalau kita mau menilai secara valuasi untuk bull ini di angka berapa nih, Pak? Hmm. Oh, Ini ya, pertanyaan yang masuk di retail, Pak ya. ya. Well, kalau mungkin yang tadi sebelum tadi saya jelaskan, mungkin pasar masih melihat potensi laba bersih bull adalah ya kalau annualize kan mungkin ya berapa puluh gitu ya. Nah, tetapi dengan yang kalau tadi saya jelaskan dengan kalau tarif sewanya di sini aja naik 65 juta dolar, terus kalau naik ya tentunya naik lebih dan kontribusi dari LNG pun juga akan sangat terasa di tahun ini. Ya, eh, room to grow-nya sih kalau menurut saya sih masih cukup substantial, ya sangat substantial in fact. Ya, Hmm, lagi dari Bull tadi rencana akan memberikan dividen juga ya tahun ini ya. Tapi ya. mungkin besarannya masih belum bisa tahu. Kita masih nunggu. Betul, betul, betul. Nah, dan selain dari situ kan dengan kita berpartner dengan strategic investor kami juga akan bisa menambah peluang yang lebih besar lagi, seperti yang tadi saya katakan, contohnya untuk inorganic growth gitu. Nah, jadi eh, saya berkeyakinan dengan banyaknya news flow yang dikombinasi dengan fundamental yang memang meningkat. Terus terang saya agak bingung sometimes with some of these other shares yang harga boleh naik tapi kok kayaknya nggak ada apa-apanya ya. Tapi Hmm. kalau kita sih saya yakin selain dari news flow yang memang cukup padat, tapi selain dari situ kinerja itu akan transformatif dari tahun ini ke depan. Alright, alright. Oke, jadi teman-teman ya, kalau kita ngelihat sebenarnya dari Bull ini yang menarik buat saya tuh sebenarnya room to growth-nya masih banyak. Ya, terus kita juga ngelihat secara bisnisnya ini impact-nya karena ada structural ya, bukan karena Hmm. sentimen arah perang. Juga yang kemarin dari Rusia lawan Ukraine ini sampai sekarang juga belum kelar, malah impact Hmm. buat ini. Tapi mungkin kalau kita lihat secara kontribusinya yang LNG-nya memang paling kecil ya Pak ya. Tetap lebih Hmm. besar majority dari oil Pak ya. Hmm. Nah, Sementara ini, yes. oke. Nah, tadi Pak Kevin sempat menyinggung soal partnership baru. Nah, ini boleh dibocorin nggak Pak? Kira-kira partner barunya ini sosoknya gimana Pak? Nah, Hmm. atau siapa nih? Ya,
tentunya kalau secara detail saya belum bisa itu, tetapi yang jelas secara karakteristik yang kita akan yang cari dari strategic partner adalah yang visi yang sama gitu. Dan kedua kemampuan. Nah, kalau kita bicara visinya, mereka itu sangat mirip dengan kita karena mereka melihat bukan hanya dari segi perkembangan organik, tetapi juga inorganik. Jadi mereka memang sudah mengakuisisi beberapa aset juga yang cukup substansial. Dan nah ya sebagian itu adalah Bull yang dimana itu suatu basis untuk mereka bisa mengembangkan lini bisnis mereka di maritim gitu, yang dimana memang prospeknya mereka juga sejalan dengan kami bahwa prospeknya sangat-sangat positif gitu. Nah tapi memang mereka juga lihatnya dan juga untuk mendukung mereka punya acquisition plans. Maka dari itu balance sheet mereka itu tentunya harus yang cukup kuat untuk bisa investasi miliaran dolar gitu. Nah, dengan itu makanya kami sangat sangat berkeyakinan dengan mereka on board dengan Bull, peluang yang bisa kami rambah itu I don't think the market can imagine it gitu. Oke, oke. Good. Thank you Pak untuk info. Oh, mungkin satu tambah sedikit lagi. Kalau tadi dibilang dampak dari perang antara Rusia sama Eropa yang merubah trayek angkutan minyak dan gas hanya antara Rusia dan Eropa, sebetulnya ada efek yang menurut saya bisa lebih besar lagi. Itu yang tadi sedikit saya touch upon adalah trade agreements ini semua, begitu. Karena kalau sekarang kan secara normal adalah semua orang beli minyak, beli gas dari tempat yang paling dekat, gitu. Mau Indonesia, mau Singapura, mau Taiwan, mau Jepang, mau China, Korea, ya belinya yang dekat-dekat lah dari Middle East itu. Nah, tetapi dengan trade agreements yang semua ditetapkan saat ini, mereka semua harus acak lagi. Indonesia beli dari Amerika. Taiwan harus beli 44 miliar dolar oil and gas dari Amerika. Eropa harus beli 750 miliar oil and gas dari Amerika. Nah, ini berarti kalau tadi cuma antara dua partai diacak, sekarang we're talking the whole world diacak. Ini belum terjadi. Nah, ini agreement baru lagi mulai di tanda tangan nih. Nah, kalau mereka itu terjadi, saat itulah. Buat Bull ya. And then on top of that, kombinasi dengan situasi dengan yang corneringnya Sinokor dan Aponte dari situasi di Iran itu, makanya this is a momen yang sangat unik untuk oil and gas tanker market. Ya, interesting Pak. Oke, Pak, kalau saya lupa tanya tadi di awal, jadi sebenarnya kan kalau yang main kapal tanker di Indonesia, kira-kira apa sih yang paling unik dari Bull dibandingin peers yang lain, Pak? Ini yang saya lupa banget tadi tanya, sorry. Oke. Ya, yang paling utama banget adalah dari pertama kami sudah mempersiapkan diri untuk beroperasi di pasar internasional. Karena operasi di pasar internasional nggak gampang. Karena itu di luar selalu diinspeksi dan standar inspeksi dan quality sangat-sangat tinggi untuk safety gitu. Nah, maka dari itu boleh dibilang kami satu-satunya perusahaan tanker di Indonesia yang mendapatkan the vast majority dari pendapatan kami dari luar negeri. Gitu. Kalau yang lain memang mereka fokusnya, I think kebanyakan hampir semuanya fokus nearly fully di dalam negeri. Tetapi kalau Bull memang sudah bertahun-tahun ini membuktikan kemampuan untuk memasarkan kapal-kapal kami di pasar internasional. Gitu. Di situ ya makanya kita lihat, yaitu kalau kita bilang kalau fokusnya di dalam negeri saja, how much can we grow cuma dalam satu Indonesia gitu. Tapi karena kita memang bisa beroperasi di luar negeri dan
it's the whole world. Makanya potensi untuk berkembang jauh beda. Ya, ya. Jadi sementara kalau saya asumsi dari kapalnya Bull sendiri sebenarnya nggak ada yang idle juga Pak ya. Semua Hmm. pada jalan berarti ya Pak ya. Oh ya, itu pokoknya setiap hari kita kejarin banget itu, Pak. Karena setiap hari itu puluhan ribu dolar itu. Mm-mm. Ya, ya, good to hear Pak. Well, Hmm. mungkin kalau dari saya itu sih Pak, pertanyaan dari retail pretty much udah banyak yang cover jauh sama Pak Kevin. Jadi mungkin kalau mungkin ada lagi yang Pak Kevin mau sampaikan sebelum Hmm. tutup, karena kebetulan kalau di IG Live itu sekarang Pak kita punya limitasi 30 menit Pak. Kalau nggak Oke, kan sayang gitu, oke. lagi berguna banget ini. Iya, oke. Mungkin yang paling saya bisa bilang adalah mungkin mungkin saat ini belum bisa banyak detail yang kami jelaskan. Tapi yang jelas all the pieces are in place untuk tahun ini. Waktu dekat pun akan terbukti dan terwujud bahwa ini tahun yang sangat transformatif untuk Pool, di mana bisnis modelnya pun bukannya cuman di kapal tanker minyak, tetapi di kapal LNG, FPSO, FSO, dan FSRU yang akan berdampak sangat besar, both in the short term as well as in the medium and longer term gitu. Nah, dan part of that business plan is untuk berkembang dengan akuisisi. Alright, alright. Thanks a lot Hmm. Pak. Udah mau kasih info, sharing-sharing sama kita soal Bull. Mungkin kita Ya, bisa catch up later Pak untuk update nantinya. Mungkin ya siapa tahu ada update baru lagi yang bisa kita dapat dari Bang Kevin gitu Pak ya. ya. Itu kalau dengan pasar kapal tanker saat ini, yes, every other day something new comes along. Oke, Hmm. alright, alright. Thanks a Oke, lot Pak. Oke, nanti kita oke, catch up lagi. Thank you buat teman-temannya udah nonton ya update soal Bull. We are hoping to see you again soon Pak ya. ya, oke Update. Pak. Terima Oke, kasih lagi diundang. semuanya. Oke, thank you. Thank you Pak. Saya dulu tutup ya. Oke.